واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد صادق الأفعال والكلام. يا رب محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم. سيدنا واغفر لنا يا واسع. محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشلم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر محمد جبلت بالنور طيبته، محمد لم يزل نورا من القلم. يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabuli wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila sya'ni zahiran wa batinan fid din dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa muallimina wa zawil huquqi alaina wa ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat annallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yarfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, keluarga kita, istri, anak, mantu, cucu, dan keluarga besar kita, para tetangga, para kawan, sahabat, dan siapa saja guru-guru kita yang hari ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kembalikan keafiatannya sehingga dapat kembali berkumpul bersama-sama kita. Al-Fatihah. Ala ma nawab sihah wal afiyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah majelis salat subuh Masjid Jami Ittihadul Ikhwan, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah masuk pada bulan kedua daripada bulan tahun Hijriyah, yaitu tanggal 3 Safar 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita yang masih istiqomah hadir dalam majelis ilmu senantiasa akan mendapatkan cucuran rahmat, taufik, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, kembali kepada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, hadis tentang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita. Jadi kalau di Al-Quran ada banyak hal-hal yang diharamkan, termasuk berjudi, mabuk-mabukan, makan barang-barang yang haram dan sebagainya. Nah, ini hadis ini lebih mengarah kepada hal yang Nabi katakan Allah Subhanahu wa taala marah. Maka oleh karenanya diharamkan kita untuk melakukan tindakan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'a wa hati wa kariha lakum qila wa qala wa qasratas su'al wa idha'atil mal." Rawahul Bukhari wa Muslim anil Mughirah an Syu'bah. Ini hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya, saya ingatkan kembali, hadis kalau sudah yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim itu sanadnya kuat. Ya. Atau ada juga hadis yang menyatakan muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih sama. Yang dimaksud Imam Bukhari dan Imam Muslim. Atau rawahus syaikhan. Ada juga tuh hadis. Ya, rawahus syaikhan. Sama. Maksudnya meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini dari sahabat Mughirah dan Syu'bah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepadamu durhaka kepada ummahat, ibu-ibumu. Maksudnya kepada kedua orang tua kita. Ya, durhaka di sini apa sih? Ya, berani sama orang tua. Ya, ini ingatkan kepada anak-anak kita. Allah juga sudah tegaskan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ya. Dan hendaklah kamu, kata Allah, jangan menyembah selain kepadaku, kata Allah. Dan kemudian berbuat baiklah kepada ihsana, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, sampai kapan tuh? Ya, terus sampai orang tua kita tua, sampai kita merawat mereka. Au kilahum ahaduhuma,
baik salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau dua-duanya masih ada. Ya, mau emak doang atau mau babe doang, atau masih ada emak sama babe, kita rawat. Fala taqul lahuma uffin, dan jangan sekali-kali kamu membentak dengan kata-kata ah. Kata ah saja nggak boleh, Allah haramkan. Anak sekarang kan begitu, Pak. Kalau disuruh orang tua jawabnya apa? Ah, taruh, iya tapi nggak dikerjain. Anak kalau disuruh orang tua pasti jawabannya ah. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, wala tanharhuma, akan tetapi katakanlah kepada mereka tanhar lahuma qaulan karima, dengan ucapan yang baik. Ya, dipanggil sama orang tua nyaut. Ini kadang-kadang anak dipanggil sama orang tua nyautnya kemana-mana. Dipanggil neng, ada yang begitu kan? Rata-rata kalau dipanggil nyautnya nah, ye, salah. Nah, B, itu orang Betawi B, maksudnya labbaik. Kan ada tuh ya, kalimat talbiyah, labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik maksudnya aku terima panggilanmu. Jadi ketika orang tua memanggil kita, jawab labbaik. Cuma orang Betawi singkat aja, baik. Menjawab. Kadang-kadang anak panggil orang tua, apalagi lagi asyik main HP. Ya, lagi main HP, lagi teleponan, orang tua manggil, keluar kalimat orang lagi enak juga, gitu kan? Nah, ini kita ingatkan, Pak. Ini Allah mengharamkan, harrama alaikum. Allah haramkan kepada kamu uquqal wa ummahat, durhaka kepada ibu-ibu. Kenapa hadis ini lebih mengedepankan kepada ibu? Karena bakti anak itu utamanya pertama kepada ibu. Ya. Maka ada hadis Nabi yang lain, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa harus ibu? Kelebihan ibu dibanding bapak 3. Makanya hadis Nabi yang lain, ketika seorang anak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah orang yang paling aku harus hormati di rumah? Nabi jawab, ummuka, ibumu. Summa man ya Rasul, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa man ya Rasul, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. 3 Nabi sebut ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat abu, bapakmu. Ibu, ibu, ibu. Ini ada maksudnya. Maksudnya apa? Ibu yang pertama disebut karena dialah yang mengandung diri kita. Bayangkan 9 bulan kita di dalam perut ibu kita. Ya. Bapak barangkali nggak ngalamin nih Pak ya. Dan seumur-umur nggak akan pernah ngalamin. Gimana rasanya? Di dalam perut kita ada bayi. Kita baru sakit perut aja udah bingung Pak. Mules aja kita udah bingung Pak. Bagaimana orang tua kita, ibu kita menahan deritanya. Maka taruhannya nyawa begitu mau melahirkan. Sampai sebesar itulah perjuangan seorang ibu. Maka hormatilah ibumu. Ini yang utama. 9 bulan kita dibawa-bawa kemana-mana, nyuci, ke pasar, ke mall, ya, jalan-jalan, tur kemana dibawa, hatta dia berangkat haji, dibawa kita, lagi hamil. Bapak nggak ada yang begitu. Itu ibu yang pertama. Ibu yang kedua,
karena dia yang melahirkan kita. Betapa pedihnya, betapa perihnya perjuangannya, pertaruhannya nyawa. Sampai sebesar itulah perjuangan seorang ibu. Maka pantaslah anak bakti dulu kepada ibu. Bakti dulu kepada ibu. Kemudian ibumu yang ketiga adalah karena dia yang menyusuimu. Ya. Makanya minuman yang terbaik untuk seorang bayi apa? ASI, air susu ibu. Makanya benar ibu panggilnya ummahat, ibu. Kalau panggil bunda boleh nggak? Boleh aja. Men kalau lagi netein jangan bilang bunda, ntar jadi asbun, asal bunyi. Ya, air susu bunda. Ya, atau panggilnya mama boleh nggak? Boleh. Menjadi lagi netein asma, penyakitan mulu jadinya. Iya, air susu mama, asma. Ya, yang benar ASI udah, air susu ibu. Ya. Bagaimana perjuangan seorang ibu untuk anak-anaknya. Satu orang ibu bisa menghidupkan 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu mampu menjaga kehidupan orang tuanya. Tuh. Satu ibu bisa menghidupkan anak, merawat, mendidik. Satu ibu. Anaknya banyak. Tapi 10 anak, anaknya ada 10, belum tentu mampu menghidupkan ibunya, merawat ibunya. Mereka masing-masing pada main lempar-lemparan deh. Dulu aja dia yang rawat emaknya, dulu aja yang botot deh, lo dia yang perempuan ngerawatin emak. Begitu akhirnya. Ya, jangan, nggak boleh. Itu termasuk yang diharamkan, yang dilarang. Maka ketika sudah ada ibu, maka baktilah kita kepada ibu kita dulu. Tunjukkan bakti kita kepada ibu kita. Karena kunci surga seorang anak ada pada ibunya. Jadi kalau anak pengen berhasil dunianya, pengen berhasil kehidupannya, selain bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, baktilah kamu kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Abu Nawas, Bapak kenal Abu Nawas? Itu Imam Abu Nawas saja. Ketika minta jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya kepada ibu. Minta wasilahnya kepada ibu. Ketika di sebelah rumahnya ada perempuan cantik. Di rumahnya, sebelah rumahnya Abu Nawas ada perempuan cantik. Doa, ya Allah, turunkan rasa cinta si fulanah kepadaku ya Allah, agar dia bisa aku persunting menjadi istri. Doa. Enggak mau tuh perempuan. Ya, dideketin Abu Nawas sekali, 2 kali, 3 kali, enggak mau. Doa lagi, ya Allah, coba kau turunkan rasa mahabbah, cintanya dia kepadaku ya Allah, agar dia mau aku persunting untuk jadi istri. Minta doa kepada Allah. Masih belum juga. Yang ketiga doanya wasilah kepada ibunya. Apa kata Abu Nawas? Ya Allah, jika si fulanah dia belum mau mencintai diriku, sedangkan aku sudah mencintai dirinya, dan engkau belum izinkan dia untuk menjadi istriku, maka jadikanlah dia mantu ibuku. Tuh. Maka jadikanlah dia mantu ibuku. Mau tuh perempuan akhirnya. Tuh. Sebab wasilah. Ya. Kan istri kan mantu dari maknya. Maka mintalah itu kepada Allah. Maka dari situlah Nabi perintahkan kita jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Yang kedua, wa'dal banat. Ya, wa'dal banat, mengubur hidup perempuan. Nah, ini di zaman jahiliyah dulu. Ya, itu juga dilarang, haram. Karena di zaman jahiliyah itu paling malu kalau punya anak perempuan. Begitu lahir anak perempuan, merasa rendah derajatnya. Diam-diam diambilnya anak, dikubur hidup-hidup. Saking malunya. Bahkan ada sahabat Rasulullah, sebelum dia masuk Islam, dia pernah mengubur hidup anak-anaknya ketika usia anak ini 9 tahun perempuan.
Ini anak bapaknya lagi gali lubang, ini anak ngikut nih anak. Ya namanya anak-anak, lihat bapaknya lagi gali lubang, ini anak ikut nimbrung, perempuan bantuin. Begitu lubang udah jadi dalam, ini anak dijorokin, masukin, dipendem. Coba lihat, itu di zaman Rasulullah ketika Islam belum turun, belum sampai dakwah Nabi kepada mereka. Maka Nabi melarang itu, wa wa'dal banat, mengubur hidup perempuan. Wa man'ah, mana, mencegah, apa namanya, menahan. Artinya nggak mau kita berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, pelit. Ya, kita punya rezeki, nggak mau gitu. Wa man'ah, menahan rezeki yang kita punyain. Itu nggak boleh tuh. Kalau ada duit sedikit, sedekah. Kemudian wahati, ya sama balikannya. Kalau yang man'ah nggak mau ngasih, nahan. Wahati maunya nerima melulu, maunya dikasih terus, ngasih kagak. Kalau kita apa namanya, bahasanya apa itu? Nggak pernah mau nyumbang tapi maunya disumbang dulu gitu, ya. Man'ah wahati, sama itu kalimatnya itu, ya. Kemudian wakariha lakum, Allah juga melarang kepada kamu qila wa qala. Qila wa qala, ini maksudnya banyak ngomong, ya, banyak ngomong, banyak cerita. Qila wa qala, kan ada bahasa, kalau dulu ada guru kita ngomong qila itu gila, wa qala, ya, wa qala wa qala. Ada juga yang mengatakan qila wa gila, gila. Makanya kalau ada orang banyak ngomong, nggak ada juntrungannya, orang tua dulu bilang, lo gila lo, lo gila, banyak ngomong. Kan ciri-ciri orang gila begitu Pak, ya, terutama ngomong yang nggak ada juntrungannya, nggak ada lawan bicaranya. Nah ini Nabi melarang, wa kariha lakum qila wa qala, banyak ngomong. Bahkan dalam hadis yang lain pun Nabi juga mengingatkan kepada kita, kalau orang yang terlalu banyak ngomong, biasanya ntar banyak bohongnya. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa orang yang banyak ngomong, pasti banyak bohongnya. Siapa aja udah. Wa man kasura khata'uhu kasura dzunubuhu. Kalau dia banyak bohongnya, ya, dia banyak dosanya. Besok nih Pak, mau pilkada, ada calon, terus masih banyak ngomong, banyak janji, sama, banyak janji, banyak ngomong, itu sama itu. Ya, hati-hati. Kalau ada orang udah banyak janji, udah banyak ngomongnya, udah deh. Ya, ingat pesan Nabi, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Kalau orang udah banyak ngomongnya, biasanya udah banyak bohongnya. Nah ini begitu, gila waqala, ngomong mulu. Ya, orang nanya kagak, ngomong aja udah ngelantur udah sono kemarin. Ya, bahkan ada orang lagi ngomong main potong aja. Nah ini Nabi melarang. Kemudian waqasratas su'al, ini juga nggak boleh. Waqasratas su'al, banyak nanya. Ya, banyak nanya. Ya, padahal dia tahu sebenarnya jawabannya. Itu nggak boleh juga tuh. Ada yang begitu Pak? Ya, bahasanya gini, gue pengen ngetes dia nih. Nah, ada yang begitu tuh. Nggak boleh, haram. Ya, hatta dia guru kita, gue pengen ngetes dia bener nggak dia ngomong. Nggak boleh kita ngomong gitu. Membanding-bandingkan satu guru dengan guru yang lainnya nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jangan. Nih, kita belajar sama si A, kemudian belajar lagi sama si B, payah si A tuh. Masa ada begini, gua nanya begini jawabnya ke sini, sama yang ini gua tanya jawabnya ke, jangan. Masing-masing orang punya prinsip, punya pendapat. Ya, antara murid dengan guru pun juga kadang-kadang
Imam Syafi'i dengan Imam Maliki beda. Imam Syafi'i bilang sama Imam Maliki, kalau ingin mendapatkan rezeki kita harus ikhtiar, kita harus berusaha. Imam Syafi'i bilang. Kalau Imam Maliki bilang apa? Enggak, aku tetap saja bermunajah kepada Allah tanpa harus ikhtiar, harus usaha, rezeki akan datang. Tuh, kelasnya beda, Pak. Ya, kelasnya beda. Sekali waktu Imam Syafi'i diundang sama muridnya, datang ke satu majelis. Nih Imam Syafi'i, datanglah Imam Syafi'i datang ke satu majelis. Namanya murid ngundang guru, ya pasti pulang kan ada yang dikasih. Itu mah udah tradisi dari dulu, Pak. Orang-orang dulu gitu, bukan sekarang doang, bukan. Makanya pantasnya hormatin guru kayak gitu, Pak. Jadi kalau ada guru datang ke rumah kita atau majelis kita, atau kita undang dia, ya pulang lebihin. Itu begitu, Pak. Tradisi orang dulu begitu, adab gitu. Ya, Imam Syafi'i begitu mau pulang, muridnya ngasih buah. Ya, tentengan lebih banyak deh. Ame jamaah yang lain. Biasa begitu ya, kita sama guru ya. Tradisi ini dan turun temurun itu. Dan ini sudah terjadi. Nah, Imam Syafi'i datang ke muridnya karena diundang. Setelah itu pulang, membawa banyak makanan, buah-buah, kue dan sebagainya. Dia ingat, gua punya guru. Tuh, dia punya guru juga, Imam Syafi'i. Siapa gurunya? Imam Maliki. Maka dia pergilah ke rumah gurunya, mampir. Kalau sekarang kita bilang mampir ke rumah gurunya. Sampai di rumah gurunya, dia kasih tuh bawaan itu. Tuh. Itu adab murid juga kepada guru begitu. Ya. Sampai di depan gurunya dikasih. Apa kata Imam Maliki? Ya Syafi'i, benar apa yang aku katakan. Kenapa? Aku tanpa harus berikhtiar, aku harus jalan, aku harus bergerak, aku akan dapatkan rezeki. Beda dengan engkau. Engkau bergerak dulu baru dapat rezeki, sedangkan aku tidak. Tuh, beda kelas ya, Pak. Ya. Jadi Imam Syafi'i dapat makanan, dapat buah-buahan setelah diundang oleh muridnya. Tapi Imam Maliki mendapatkan itu tanpa harus diundang oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri yang membawanya. Nah, jadi begitu, Pak. Ya. Jadi beda-beda guru, hormatin guru, tempatkan guru pada makamnya yang terbaik. Ya. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa idaatil mal. Ya, jangan terlalu menghambur-hamburkan harta. Al-mal, harta. Ya. Poya-poya, itu juga nggak boleh, dilarang oleh agama. Ya. Jadi yang pertama, durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua, mengubur anak perempuan. Yang ketiga, menahan. Ya, pelit. Kemudian wahat, terlalu kepengen dikasih melulu, ngasih kagak, maunya nerima terus, nggak boleh juga, Nabi melarang. Kemudian wakarya kalum gila wakola, banyak ngomong. Kemudian berikutnya wakasratus soal, banyak nanya. Ya, ini maksud nanya di sini kita udah tahu jawabannya tapi masih nanya aja, ngetes, itu nggak boleh. Yang terakhir wa idaatul mal, terlalu menghambur-hamburkan uang. Ya, kita punya rezeki, punya duit, bukan kita sedekahin, bukan kita infakkan, tapi justru foya-foya. Oh, yuk ngajak teman makan di sono, mabuk di sono, ya, foya main judi dan sebagainya. Ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengharamkan ini, maka oleh karenanya bagi kita yang masih ada orang tua, ayo bakti kita, baktilah kita. Birru abaukum tabarrukum abnaukum. Baktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Kemudian jangan sampai juga kita malu kalau punya anak perempuan. Yang berikutnya, jangan pernah menahan harta kita, dan kemudian sering-seringlah kita banyak memberi. Jangan terlalu banyak ngomong, jangan juga banyak nanya, dan mari kita infakkan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki kepada kita bisa infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang bermanfaat fid dunya wal akhirah, dan ini juga bisa bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركة. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول سلام عليك والدرج يا رسول سلام عليك يا رفيق والدرج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله